Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai sedikit implementasi basis data ya. Jadi kemarin udah melakukan create ya, database table ya, kemudian relasi table ya, beberapa relasi, kemudian ada juga tugas dan UAS ya. Jadi nampaknya udah cukup untuk pengenalan juga tentang primary key dan foreign key ya. Nah, kemudian ya, untuk pertemuan kali ini kita sedikit mengenai PHP ya. Jadi kita share screen. Kamu harus menginstal XAMPP ya. Nanti ketika kamu melakukan implementasi ya. Kemudian kita akan sedikit membahas dari sumber masih di coding nggak ya. Nanti kita cek dulu. Biasa sih ini kita pakai PHP 56 ya. Jadi agak nyerempet sedikit ke basis web ya, tapi basicalnya aja. Kita membuat keyword ya, SQL PHP. Oke, jadi saya share screen. Oke, ini ada script ya, kasih ke oke ya. Jadi kita lebih nanti ke practical ya, kan kita melangkain mengenai ini ya, pemrograman web itu udah saya share ya sumber pembahasan ini. Nah, saya share screen dulu. Oke ya, jadi ini basisnya PHP ya. Tapi sebelum melakukan ini pastinya kita akan berkecimpung ke database ya, yang mana kita memahami database-nya ya. Jadi kalau scriptnya ini kan udah jadi ya untuk implementasi database ya. Nah, jadi database yang kira-kira desainnya kayak mana gitu kan. Nah, di sini ada keterangannya enggak ya? Sebelum memulai CRUD ini ya. Put database update hapus, enggak ada. Saya ada nih. Ya. Nah, jadi kita siapin aja dulu XAMPP-nya ya.
yang biasa aja ya. Starting at. Ya. Nah, ya. Nah, jadi localhost-nya pun harus jalan. Kalau harus jalan ya. Kita kita masuk ke Chrome aja. Ya, biar nggak berat. Oke, sama. Oke ya, ini. Nah, ini dia ya. Ini basis data ya. Jadi kita inputkan dulu basis data ya. Jadi sebelum masuk ke dalam perintah-perintah apa ya, inputan, misalnya kita menggunakan di sini bahasa pemrograman PHP dan MySQL ya. Jadi input datanya itu sebelum kita melakukan scriptnya kita harus membuat ini dia ya, koneksi PHP dan database. Oh, ini kita MySQL-nya atau ada sini ya. Kita klik. Oke, di sini database-nya akademik. Jadi dia memperhatikan secara GUI ini ya. Akademik ya. Kemudian ya itu ada, kita diminta dibuat koneksi ya. Nah, yang kita bahas, oke, di sini database-nya belum jelas ya, masih database-nya koneksi aja, apa akademik ya. Jadi nggak memberikan detail ya, table-tablenya apa di sini ya. Ini akademik aja. Kenapa yang sini kurang lengkap ya. Buat koneksi ya, script database ini hanya untuk bahasanya ya, untuk mencoba apakah koneksi ke database itu berhasil atau enggak. Cuma saya mau lihat lebih jauh database-nya isinya apa. Oke, database-nya isinya apa. Ini part 1 nih. Ya, nama database-nya akademik, tapi untuk lihat detailnya kita lihat lagi akademik kan sini dia ya. Ya, di sini ya kita zoom sedikit ya. Enggak bisa besar kan ya. Ya, jadi ada ID ya, situ ada ID ya, ada ID ya, ini primary key ya, ini AI ya, AI auto increment ya, kemudian ada nama, varchar, name, int, alamat, teks. Berarti ada 4 variabel. Nah, tipe datanya ini ya berbeda-beda. Nah, kemudian ya, ini sudah diinputkan dia ya di dalam XAMPP, baru melakukan uji coba koneksi PHP ya. Kalau misalnya terjadi error ya, maka akan muncul koneksi database gagal ya, MySQL connect error misalnya ya. Oke, baru di sini ada beberapa inputan plafonnya, formnya maksudnya. Oke, nah
Jadi di sini kita akan belajar mengenai juga seperti ini ya. Bagaimana kita meng-create ya satu database menggunakan GUI ya, menggunakan GUI. Ya, ini tadi localhost-nya, create academic ya. Ini sudah ada atau belum saya nggak tahu kan ya. Oke, belum ada academic. Nah, di dalam akademik itu kita ya melakukan ini basisnya GUI ya. Nah, table ya, nama table. Nama tablenya apa di sini? Ya, mahasiswa, nama tabelnya. Berarti kita meng-create table berapa variabelnya 1 2 3 4. Jadi kok bentuknya GUI seperti ini. Ya, kamu ketik mahasiswa ya. Jumlah kolom 4. Oke, jumlah kolom ini 4 variabel ya. Jadi create. Kemudian di sini ada ID, nama, name, alamat. Berarti ada ID ya, nama, oke, name, ya, alamat. Nah, di sini ya ini saya share ke kalian juga ya. Biar agak bingung halaman mana sebenarnya yang mau diakses. Oke. Ya, ID, nama, name, alamat ya. Kemudian di sini tipe datanya ya, INT, varchar, INT, teks ya. Berarti INT varchar ya. Jadi kalau INT ini dia bilangan genap. Bilangan genap itu berarti bukan bilangan desimal ya. Berarti ya bilangannya nggak negatif juga ya. Tapi ya dia bilangan genap. Ya kalau di ID nggak mungkin bilangannya negatif buat. Ya pasti bilangnya maju ya. Nah, NIM itu di sini apa tadi? INT juga ya, sama teks. Nah, kalau di sini ada teks ya. Jadi teks ini ya menyimpan ya seluruhan teks. Ya misalnya ya sama kayak varchar ya 1 2 3 4. Kemudian simbol-simbol pun dia bisa nyimpan ya, ini teks. Oke, di sini ada yang dibatasin 50 itu adalah nama ya. Jadi namanya 50 karakter. Kita buat aja 100 nanti atau namanya terlalu panjang. Ya. Kemudian di sini ada indeks ya, primary. Kemudian auto increment ya. Jadi auto increment berarti otomatis. Ya, jadi nanti ketika kita melakukan penginputan data 1 ya, nanti berarti yang selanjutnya 2 3 dan selanjutnya ya 4. Nah, seperti itu. Jadi kalau menghapus ya itu sesuaikan dengan select ID-nya nanti. Oke, primary index. Indeksnya primary. Ini indeks primary di sini sebelah kanan, kemudian checklist AI-nya. Ya, yang lain ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Defaultnya ini none. Ya. Oke, baru klik simpan. Ya, jadi tabel mahasiswa ini sudah ada. Ya, kalau kita klik strukturnya, strukturnya itu, nah seperti ini. Int 11 ya. Ini defaultnya 11 ya. Jadi kalau nggak kita buat ya, jadi 11 ini ya maksimalnya. Oke. Kemudian kita melakukan penginputan ya. Di sini minta kita menginputkan Muhammad Zainal Abidin ya, misalnya contohnya ini ya, Jalan Merdeka Barat nomor 21 Medan ya. Berarti ini yang mungkin website orang Medan ya. Nah, oke ya, di sini value-nya nih kosong, nanti otomatis terisi ya sama auto increment tadi. Jadi Muhammad Zainal Abidin ya, kita buat, kita create ya. Tadi create berarti kita lakukan insert di situ ya.
Mana insertnya nih? Oke. Ini tambahkan, tambahkan ya. Bahasanya Indonesia kali. Muhammad Zainal Abidin. Muhammad Zainal. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanti ajan sholat ya boleh, tapi diaktifin aja ya. Kameranya non aktif ya, tapi channelnya diaktifin, takutnya nanti kita ada sesi absen. Delapan belas 18.092 8338 18.092 838 8338. Ya, kemudian Jalan Merdeka Barat nomor 21 Medan. Jalan Merdeka Barat nomor 21 Medan. Oke ya, ini KL pula ya, kelurahan ya. Oke, kita kirim. Oke ya, jadi ini udah langsung tersimpan. Kita klik mahasiswa, udah masuk namanya, ya ID-nya otomatis terisi ya. Itu menggunakan auto increment ya. Auto increment dia mengisi ID otomatis, jadi nggak kita manual lagi. Nah, script berikutnya ya, berbicara ini kita pasti kamu harus mendownload yang namanya Notepad ya. Notepad plus ya, jadi ada plus-plusnya situ ya. Jadi kok Notepad aja itu bawaan dari Windows sendiri ya, Notepad. Nah, ini bawaan dari Windows. Jadi kita di sini minta Notepadnya yang plus ya, Notepad plus. Nah, ini dia. Nah, di Notepad plus ini kamu downloadlah sesuai dengan ya rilisnya yang bisa terbaru. Kemudian untuk Windows atau Linux pun kamu cobain, misalnya 89 nih ya, 819. Nah, ini ada 32 bit, ada 64 bit, ada yang ARM ya. Prosesornya ini harus kamu lihat juga ya. Ini ada keterangan yang lain. Oke, ya, ini bisa kamu download. Misalnya install ya di sini. Bisa kamu lihat install, nah itu langsung terinstall ya. Ya, mungkin ini saya pakai paket belajar nih, jadi nggak bisa terdownload ya. Ya, yang executable. Oke, jadi kalau nggak paket yang belajar, paket full mungkin bisa. Oke, seperti itu ya untuk Notepad++ ya. Jadi oke, ini udah ajan, jadi bagi yang sholat silakan izin ya. Tapi diaktifkan channelnya, ini saya close ya. Ini terlalu ekstrim nanti ya. Oke, kita kopikan aja sambil apa ajan nanti. Oke. Nah, kita masuk awalnya koneksi ya. Jadi database itu supaya dia bisa di remote, supaya dia bisa digunakan ya dengan POM ataupun aplikasi lain, itu harus ada koneksi. Ya, harus ada koneksi. Oke, dajan di sini. Ini saya copy aja ya. Oke. Saya save, masukannya ke dalam XAMPP juga. Ya, jadi database-nya itu harus dilakukan XAMPP di htdoc ya. Ini saya buat sini belajar ya, web dasar ya. Oke, udah jam sini ya. Oke, kita break, nunggu siap ajan.
hapus. Oh, baik, kita mulai lagi ya. Nah, jadi di sini ya, di script ini ya, yang seperti saya katakan tadi ya, setiap kita melakukan yang namanya menggunakan MySQL ya pada penyedia aplikasi ini, misalnya penyedia aplikasi atau softwarenya itu XAMPP ya. Jadi untuk melakukan koneksi ya, kita harus melihat juga ya, di sini ada apa ya, localhost, root, dan akademik ya. Nah, akademik kita sudah mengetahui bahwasanya
itu merupakan nama database-nya ya. Jadi di sini aturnya password ya. Jadi passwordnya sini ada. Karena di aplikasi yang saya punya ini SMPP, saya nggak melakukan apa ya, mengset password untuk ketika klik admin kan dia langsung ke aplikasi. Tapi kalau kita pas waktu mengesetnya menggunakan privilege-nya password ya kita harus menginputkan password yang sesuai dengan aplikasi itu ya. Jadi misal passwordnya 123 atau passwordnya root juga ya kita harus menginput passwordnya juga root. Tapi karena aplikasi ini tidak di set password ya pada MySQL-nya ya, makanya ini password dikosongin. Nah, kemudian untuk standar ya penggunaan MySQL itu ya pastinya username itu kebanyakan root ya. Apabila nggak diganti berarti default-nya ini root. Oke, kemudian localhost. Nah, untuk melakukan pengujian localhost kemarin gunakan CMD ya, ping ya 127.0.0.1 ya. Jadi di sini pun harus jelas ya. Jadi localhost itu kalau misalnya bisa digunakan, dia bisa melakukan ping ya. Nah, dia replay. Ya basisnya pasti localhost. Ya, maka kamu menggunakan MySQL server pun pasti localhost. Ya, localhost, root, passwordnya kosong, sesuaikan dengan aplikasi, sesuaikan sama database yang mau dipanggil. Ya, kemudian di sini ada variabel. Nah, jadi kalau di PHP itu banyak seperti ini ya. Ya, koneksi ya kan. Koneksi apa isinya? Di sini udah perintahnya MySQL connect ya. Jadi udah jelas ini ya statementnya MySQL connect ya. Perintah codingnya buka kurung ya tutup kurung baru ya titik koma untuk mengakhiri ya deklarasi dari koneksi. Nah, kemudian di sini cek connection nih, berarti kita melakukan pengecekan koneksi ya. Jika MySQL connect ya, di sini udah jelas ya, tidak terjadi error ya. Jadi akan lanjut ya. Tapi kalau misalnya terjadi error harus ada notif. Sini jelas ya. Echo ya, nanti ada pesan koneksi database gagal ya. Ya, dengan catatan pasti MySQL terjadi error ya koneksi MySQL-nya. Jadi harus uji coba koneksinya error atau tidak gitu. Jadi kalau kita ketik akademik gitu misalnya ya atau passwordnya kita buat 123 gitu seharusnya nggak di password kita simpan ya. Kemudian kita manggilnya di belajar web dasar ya atau ya localhost hapus ya di sini localhost belajar web dasar oke. Nah oke. Nah di sini ya di sini kenapa dia langsung nggak lock ya karena di sini kita buat sini koneksi ya. Nah jadi kalau misalnya untuk melihat jalan atau enggaknya ini terdownload enggak nih kan diklik ya. Jadi di sini udah jelas ya errornya MySQL connect access denied ya for you root at localhost using password yes ya berarti ada password di sini ya di line 2 ya. Kamu bisa lihat terjadi di line 2 nih line 2 ada password. Jadi kalau misalnya kita hapus passwordnya ya kemudian kita refresh F5 ya jadi F5 sini ya itu tidak ada error. Jadi kalau kita ada perubahan nggak sesuai dengan koneksi database-nya, itu agak susah. Misalnya kita buat R gitu aja. Ya,
kemudian kita tekan F5, terjadi penolakan ya, to database academic in ya, atau itu belajar. Ini kan jelas nih ya, di sini dia ya, di line 2 tetap. Berarti kita harus buat sininya root. Jadi kalau dia sesuai ya, kalau udah sesuai dia tidak terjadi error ya. Nah, langkah berikutnya ya, basical ya, masih ada waktu nih 8 menit lagi. Oke. Nah, kita membuat indeks PHP ya. Jadi tampilannya nanti bakal tidak seperti ini. Ya, ketika kita ketikkan localhost belajar web dasar ya, karena tidak ada indeks PHP makanya muncul seperti ini. Ya, jadi indeks of belajar. Jadi kan ya belum ada indeks ya, indeks PHP-nya belum kita buat. Nah, jadi sini kita copy aja ya. Tapi nanti bisa kita jelaskan ya. Apa misalnya kamu mau cepat, ada nggak? Ini kan masih bentuknya nggak ada warna-warna ini kan. Kita simpan dulu ya. Ya di ATDoc belajar web dasar ya. Di sini ketikkan indeks PHP ya, indeks PHP. Nah, kalau sudah kan sudah jalan ya. Jadi ketika kita melakukan ya refresh F5, mau dia muncul data ya. Port data mahasiswa www.malasngoding.com ya. Di sini ada nomor 1 Jenabidin NIM sekian ya, alamat sekian ya, kemudian opsinya edit dan hapus. Nah, ini dia. Ini ada tambah mahasiswa. Jadi belajar yang sederhana ya, dipahami, dimengerti ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanya sebelum kita tutup ya, pasti memang arahnya ke implementasi, bagaimana implementasi dari SQL itu ya. Jadi perintah-perintah SQL itu di mana? Nanti kita jelaskan. Jadi kan ada juga yang mengenai, ini dia kan, Slack kali prom mahasiswa di sini kan. Berarti ini apa? Perintah apa ini? Perintah untuk nampilin ya, berarti untuk nampilin tabel mahasiswa ya. Slack kali prom mahasiswa kan, sama tabelnya mahasiswa. Nah, oke, kita aktifin kameranya ya. Nanti rekamannya saya linkkan ke kamu, ke WAG kamu ya. Ini ada 2, soalnya ada 2. Bisa belajar kamu pelan-pelan ya. Belajar awalnya copy paste nggak apa-apa, nanti kan pelan-pelan bisa nanti kamu ketik ulang, belajar ya. Kamu kan masih semester 3, saya yakin ya bisa lah kan untuk nantinya. Karena banyak lowongan kerja itu ya, minimal pemrograman web kamu harus bisa, kode Igniter, Laravel, tapi basicnya harus tetap sama ya. Ya basicnya belajarnya dari sekarang, kok belajarnya pas nanti ada penerimaan kerja baru belajar ya. Masa-masa kamu inilah yang masa-masa emas lah untuk belajar ya kan. Jadi sambil pulang kerja belajar ya, kayak dulu saya sambil pulang kerja belajar. Oke ya, diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Ini ada 2 sesi, tahan dulu ya. Ini saya simpan. Oke. Saya simpan. Ini tanggal 8 bulan 11 ya, 2021 malam. Oke, malam. Oke, satu lagi. Oke, ini ada satu lagi nih, Pak Mawati nih. Perlu hadir ya. Oke. Joining. Oke, kita baru masuk ya, print screen.
Oke, kita simpan. Ya, baik, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa kamu di WA ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi Pak, wabarakatuh. malam. Sampai Pak. Baik.